Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari channel SDT Mebel. Ya, kali ini kita akan ngebahas atau nge-review sebuah produk dari Shimizu ya. Ya, ini tuh adalah pompa sumur dangkal dengan tipe PL122 bit. Ya, kenapa dikatakan sumur dangkal? Karena ini biasanya dipakai untuk yang sumur-sumur tidak terlalu dalam ya. Ya, maksimal di kedalaman 9 meter lah. Di atas itu ya biasanya udah nggak bisa lagi menggunakan model seperti ini. Ya, mesti yang lebih tinggi lagi speknya, seperti jet pump ataupun semi jet pump. Ya, kali ini kita mau bahas dari Shimizu dengan tipenya adalah PL122 bit ya, yang dimana ini tuh dia pompa airnya yang non otomatis ya. Jadi dia ini tidak ada otomatisnya. Nah, biasanya pompa-pompa seperti ini itu dipakai untuk mengisi tandon ya, yang dimana otomatisnya biasanya di atas tandon. Jadi di mesinnya dia nggak ada lagi. Beda dengan yang model ada otomatisnya, itu biasanya untuk mengisi keran langsung ya, yang dimana dia dibuka tutup dia akan nyala atau mati sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk ngisi-ngisi tandon biasanya kita nggak membutuhkan yang otomatis seperti itu. Oke, kita bahas untuk ke produknya. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk boxnya, untuk isinya udah saya keluarin. Nah, di sini ada brandnya Shimizu pompa air listrik, tipenya PL-122 bit. Dan ya, dia udah menggunakan teknologi baru ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini untuk gambar produknya seperti ini ya. Untuk warnanya udah bisa kita lihat langsung, dan ya air tetap bersih. Dan yang saya suka itu dari produk Shimizu ini adalah dia udah 100% gulungan motor kawat tembaga ya. Jadi kalau motor induksi ini ya, kalau dia bukan tembaga dia akan cepat panas dan ya cepat rusak gitu aja sih. Tapi kalau dari Shimizu ini, nah mereka udah bisa mengatakan ini tuh bisa running 24 jam non-stop ya. Cocok untuk rumahan ya. Jadi yang nyala terus menerus seperti itu. Dan ya untuk garansinya sendiri juga Shimizu udah memberikan garansi 3 tahun ya, untuk garansi motor. Mantap. Oke, selanjutnya di bagian samping sini kalau kita perhatikan Shimizu pompa air listrik PL-122 BIT. Nah, di sini total head max-nya di 33 meter, dan ya di sini kalau kita perhatikan high quality plastik body dan kuat dan anti karat. Nah, di sini keunggulannya kalau kita lihat suku cadangnya itu terjamin ya. Pompa-pompa seperti ini itu suku cadangnya melimpah. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini motor dilengkapi dengan thermal protector, jadi aman ya. Dan selanjutnya untuk kapasitasnya itu besar debit airnya. Dan ya seperti itu aja. Dan sini ada beberapa sertifikasinya. Dan di bagian sini kalau kita perhatikan ya sama ya. Dan di bagian sini kalau kita lihat ya juga sama aja. Jadi keunggulan pompa-pompa seperti ini itu simple ya, dan bisa dikatakan ya instalasinya gampang. Ya, nanti juga akan sedikit saya berikan contohnya ya, seperti apa untuk instalasinya, agar ya bapak-bapak di rumah nanti nggak perlu lagi panggil-panggil tukang, tinggal pasang sendiri aja. Dan oke, sekarang kita lanjutkan lihat ke produknya. Nah, simple aja ya, karena ini dia yang modelnya yang non otomatis. Jadi dia cuma ada mesin dinamonya seperti ini, dan di sini langsung ada pompanya ya. Dan ya di sini ada kapasitor, dan ini pompa hisap, dan ini untuk outputnya seperti itu. Dan ya speknya di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada keterangannya Shimizu PL122 bit pompa air listrik. Dan ya di sini kalau kita lihat dia untuk maksimal kedalaman airnya itu dia di 9 meter ya, itu masih tergolong sumur dangkal. Kalau di atas itu dia udah sumur dalam. Dan ya selanjutnya kalau kita perhatikan di sini rekomendasi untuk pipa hisap dan pipa dorongnya di 25 mili ya, atau 1 inci. Dan ya 1 inci itu untuk outputnya juga, itu biasanya untuk jalur ya. Kalau teman-teman mau bikin cabang ke keran-keran, itu biasanya dia lebih mengecil lagi seperti itu. Oke, kita lihat ke fisiknya seperti ini. Overall ini udah build quality-nya menurut saya udah oke ya. Nah, yang upgrade di sini yang saya lihat, yang saya suka, bodi pompa lebih kuat dan anti karat karena terbuat dari material plastik PP atau polipropilin. Ya, sehingga membuat air tetap bersih. Berbeda dengan pompa yang bodinya dari besi cor, masih bisa berkarat karena terkena air terus-menerus, sehingga membuat air menjadi kurang bersih. Jadi ya itu ya, untuk produknya saya rasa semuanya udah paham lah. Untuk bagian-bagiannya ya ini tuh simple aja. Dan ya di sini untuk kabelnya ini ada 3, jangan bingung. Ini satu yang kabel hijau kuning ini dia 2 warna, ini ground biasanya ya.
Jadi teman-teman bisa pakai dua ini untuk ke soket listriknya, seperti itu aja. Ya, oke lah. Jadi sedikit akan saya berikan contohnya ya bagaimana proses kerjanya, instalasinya ya agar bisa menjadi gambaran juga teman-teman mungkin yang belum paham. Sehingga nanti kalau punya ataupun mau ganti sendiri ya udah gampang gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita simulasikan seperti apa cara kerjanya. Nah, oke, langsung aja kita simulasikan seperti apa instalasinya. Tentunya gampang ya, yang dimana di sini ada inletnya atau jalur pipa hisapnya, dan di sini ada outletnya untuk jalur air keluarnya. Ya, tentunya teman-teman harus sediakan soket drat luar seperti ini ya, 1 inci. Kita tinggal pasangkan aja di sini. Nanti tinggal kita colokin pipanya. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus beri seal tip ya, biar tidak terjadi kebocoran seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal sambungkan aja untuk inletnya dengan pipa hisap seperti ini ya. Ini kita tentunya berikan lem. Ini lemnya khusus untuk pipa ya. Seperti ini. Dan ya, tinggal gampang aja seperti ini. Dan satu lagi untuk jalur keluarnya atau outletnya seperti ini. Ya, tentunya harus kita berikan lem juga. Oke, tinggal kita pasangkan aja seperti ini. Kita tunggu kering ya, baru kita coba. Nah, satu keunggulan untuk pompa dari Shimizu ini dibandingkan yang lain, dia itu di sini untuk pemasangan pipanya sistemnya itu udah flange to flange ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini di bagian pangkal pipanya ini bisa kita buka. Jadi kalau nanti instalasinya mungkin salah atau mesinnya mau kita angkat, mau kita bersihkan ya. Jadi kita nggak perlu potong-potong pipa lagi nih, karena di sini sistemnya tinggal kita buka aja. Nah, ini yang disebut flange to flange ya. Tinggal kita lepas. Nah, ini bisa kita copot untuk jalur-jalur pipanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita kencengin aja lagi. Jadi biasanya kalau pompa-pompa lain dia dari pompanya ini langsung ke drat ya. Jadi dia nggak bisa dibuka. Kalau ini udah gampang. Nah, jadi seperti ini ya, udah saya simulasikan. Di sini ada jalur hisapnya dan di sini untuk outputnya. Nah, biasanya teman-teman sering lihat ya, kalau orang pasang pompa itu biasanya di bagian bawah pipa itu, pipa hisapnya itu diberi foot valve. Itu biasanya agar mencegah airnya itu turun lagi dari pompanya. Tapi keunggulan dari Shimizu PL Strip 122 BIT ini, dia udah ada check valve-nya sendiri ya di bagian sininya. Jadi tanpa foot valve sekalipun dia airnya nggak akan turun lagi. Jadi mantap ya seperti itu. Dan ya kira-kira seperti ini udah paham ya untuk instalasinya. Sekarang kita coba tes nyalakan aja. Sebelum kita tes nyalakan ini ya harus kita isi air dulu ya, kita pancing. Di bagian sini harus kita isi air dengan penuh karena ini pompanya cuma bisa menghisap air ya. Jadi dia tidak diperuntukkan untuk udara. Oke, ini kita isi penuh ya. Nah, kalau udah penuh seperti ini, tinggal kita tutup kembali. Oke, tinggal langsung kita tes nyalakan ya. Kita lihat seperti apa debit airnya, semburannya. Kita coba. Suaranya halus sekali ya. Nah, ini dia mulai ngisi. Untuk pertama dia memang agak lama, tapi nanti kalau udah ada isinya, dia akan cepat keluarnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Debit airnya kenceng ya.
Nah, oke, yang perlu teman-teman perhatikan ya, ini untuk pipanya ini saya bikin sesuai rekomendasi dari mesinnya. Ini pakai pipa 1 inci ya. Untuk outputnya juga saya bikin ini 25 mili atau 1 inci. Ya, ini cocoknya memang untuk jalur ya. Untuk keran-kerannya ya itu bisa diperkecil lagi menggunakan setengah atau 3/4 seperti itu. Dan ya, overall saya rasa udah paham lah ya, instalasinya sangat simple sekali. Yang penting untuk pipa hisap jangan ada kebocoran. Ya overall menurut saya sih oke ya. Untuk mesinnya sendiri ini untuk semburannya tergolong kenceng di kelasnya, dan ya untuk listriknya juga ini bisa saya katakan tergolong rendah ya untuk penggunaan wattnya. Itu kalau kita coba tes. Ya, teman-teman bisa lihat ya ke wattmeter, itu penggunaan listriknya di sekitar 190-an watt aja. Itu tergolong sangat rendah sekali untuk debit air yang segini kencang. Oke ya, saya rasa udah paham lah ya untuk instalasinya dan cara kerjanya. Ya bisa dikatakan ini sangat simpel sekali, makanya ini banyak dipakai di rumahan ya. Selain itu juga tentunya kelebihannya ya, yang pertama memang dia itu garansi motornya udah 3 tahun ya, udah mantap. Dan yang selanjutnya ya tentunya karena memang instalasinya mudah, karena dia menggunakan sistem flange to flange. Dan selanjutnya bodi pompa kuat ya dan anti karat, karena terbuat dari material plastik PP atau polipropilen. Dan yang terakhir tentunya kapasitas airnya ini besar ya, maksimal itu 36 liter per menit. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau ditambahkan silahkan aja di kolom komentar. Ya semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.